Halo, kita berjumpa kembali bersama dengan saya David Santosa SE dari Kota Pekalongan. Sobat-sobatku sebangsa dan setanah air, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah topik yang pada akhir-akhir ini kembali viral. Setelah beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah mulai tenang, sudah mulai hilang, tetapi ternyata dengan adanya berita seorang tokoh di Jakarta yang meninggal dunia karena sakit jantung, tetapi akibat dari meninggalnya tokoh ini kembali media kita kembali digemparkan dengan berita-berita yang mengatakan bahwa itu semua terjadi karena akibat dari sumpah Ahok. Nah, banyak berita mengenai hal ini, banyak pembicaraan dan banyak orang-orang mulai berargumentasi atau mulai berandai-andai bahwa itu semua adalah akibat dari sumpah Ahok, yang disumpahin yang bicara seperti ini, bicara seperti itu. Sebetulnya hal ini pembicaraan mengenai sumpah Ahok itu sudah mulai terjadi, mulai viral itu pada bulan Mei yang lalu, di mana tak kalah seorang tokoh agama meninggal dunia karena COVID-19. Tetapi hal itu dihubung-hubungkan dan ditarik benang merahnya. Kemudian tibalah bahwa pada saat tokoh ini meninggal pada bulan Mei dan pada bulan Mei juga beberapa tahun yang lalu Ahok divonis bersalah dan harus menjalani hukuman dalam kategori yaitu penistaan agama. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, apakah pada saat itu Ahok mengucapkan sumpah? Apakah Ahok menyumpahin orang-orang yang membuat sedemikian rupa sehingga dia harus diadili, dia harus dibawa ke meja hijau dan kemudian divonis dan menjalani hukuman selama 2 tahun? Sebetulnya kalau kita mau cermati, kalau kita mau lihat dengan kacamata kita yang sebagai warga negara dan sebagai manusia yang normal, sebetulnya kalau boleh dikatakan, saya secara pribadi berkata tidak ada yang namanya sumpah Ahok. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena fakta-fakta di pengadilan dari awal persidangan sampai dengan hari terakhir persidangan, di mana sebelum dijatuhkan vonis, di mana Ahok membacakan pledoinya atau pembelaannya, di mana Ahok membacakan semuanya itu dan ditutuplah pada akhir itu Ahok mengatakan, dan yang terakhir. Nah, hal seperti itu mari kita cermati. Di sini saya akan putarkan videonya bahwa pada saat terakhir Ahok bukannya bersumpah, tetapi Ahok mengatakan kalau Anda menjolimin saya. Jadi bukan sama sekali adanya sebuah kata-kata sumpah di situ yang terlempar dan pada akhirnya kemudian oleh beberapa netizen ditarik-tarik sedemikian rupa, dan itu sebetulnya sungguh sebuah perbuatan yang menurut saya kurang etis dan tidak pantas untuk dilakukan, karena hal itu akan membuat beberapa dari keluarga mereka mungkin yang saat ini sedang mengalami duka cita, atau mungkin ada beberapa pihak yang harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berada di penjara, itu menjadikan keluarga mereka akan merasa terintimidasi. Nah, sobat-sobatku semuanya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, mari kita simak terlebih dahulu video dari saudara Ahok atau Basuki Cahayapurnama pada sidang terakhir di mana dia membacakan pembelaannya. Silakan simak video ini baik-baik, dan setelah ini kita akan berbicara kembali dengan lebih jelas. Kita tinjau dari sisi seorang Ahok dan kita tinjau dari sisi agama Kristen bagaimana. Apakah agama Kristen mengizinkan untuk seseorang atau jemaatnya bersumpah, ataukah sebetulnya itu hanya penggunaan kata-kata yang kalau kita mau boleh bicara itu mungkin merupakan cocok logi, ya, cocok logi, sesuatu yang dicocok-cocokkan supaya pas, dan itu semua bisa dikarang sedemikian rupa. Dan pada akhirnya sebetulnya bukan sesuatu hal yang baik untuk masyarakat kita di tengah-tengah kemajemukan, baik itu suku, agama maupun ras. Tetapi mari kita telaah dan kita buka secara terang dan kita periksa kembali apa yang dikatakan oleh Ahok pada hari terakhir. Silakan simak video berikut. Dan percayalah,
Sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Nah, sudah kita simak semuanya dan jelas dan gamblang apa yang dikatakan Ahok di sidang terakhir itu, yaitu dia mengatakan, percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimin saya, maka yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu akan dipermalukan. Ya. Percayalah kalau Anda menjolimin saya. Nah, ini nih di sini kuncinya. Ya. Ahok tidak mengatakan saya menyumpahi Anda atau saya bersumpah di sini. Ini yang membuat yang saya katakan tadi cocok logi itu ya di sini. Ya. Karena dia jelas-jelas tidak mengatakan bersumpah. Dia hanya mengatakan kalau Anda menjolimin saya. Kalau berarti apa? Belum tentu. Dan siapa yang menjolimin? Ahok juga tidak tahu. Walaupun memang sebetulnya berita-berita sudah jelas A, B, C, D, E sampai Z itu siapa yang merancang dan siapa yang membuat dia sampai pada hari itu dia harus duduk sebagai pesakitan di pengadilan karena apa yang diedit, apa yang diberitakan dan apa yang disebarkan dan apa yang dibungkan pada saat itu, siapa orangnya memang sudah terlihat. Tetapi kan Ahok tidak mengatakan. Ahok hanya berkata kalau Anda menjolimin saya. Ya. Nah, hal kedua yang saya bisa pastikan bahwa Ahok tidak bersumpah. Kenapa? Kita semua tahu bahwa Ahok adalah seorang orang yang beragama Kristen dan dia terkenal taat beragama, dan dalam setiap pekerjaannya yang dia lakukan atau dalam setiap pelayanan publik yang sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat yang dia lakukan, dia selalu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang beragama, saya adalah orang yang taat kepada agama saya. Nah, itu dia yang akan saya buka di sini, yang saya bisa berani pastikan bahwa Ahok tidak akan bersumpah. Kenapa? Di sini saya memegang Alkitab orang Kristen, ya. Di sini terkumpul semua firman-firman Tuhan, kata-kata Nabi, kata-kata ya yang orang memberitakan firman Tuhan. Nah, kita akan buka yang ada di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12. Ya, di Alkitab orang Kristen, Alkitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 5 ayat ke-12. Saya buka dan saya akan membacanya, silakan saudara-saudara menyimaknya. Karena disinilah akan terlihat bahwa Ahok tidak bersumpah. Yakobus pasal 5 ayat ke-12. Surat Yakobus pasal 5 ayat ke-12. Demikian bunyi dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Yakobus pasal 5 ayat 12, yang kami yakini orang Kristen ini adalah firman yang Tuhan berikan lewat para rasulnya dan lewat nabinya untuk diberitakan kepada kita manusia-manusia, orang-orang yang secara garis besar dan secara global kita adalah orang yang berdosa dan butuh bimbingan supaya kita memperoleh hidup yang layak dan hidup yang kekal dan hidup yang baik di mata Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jelas, saudara-saudara? Ahok orang Kristen, dan saya yakin dan percaya Ahok pasti mengerti apakah diperbolehkan orang Kristen itu bersumpah. Karena apa? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa janganlah kamu bersumpah demi apapun juga, tidak boleh bersumpah. Itu sudah hukum yang mutlak dan harus diikuti oleh semua orang Kristen. Satu hukum lagi yang harus diikuti dan harus dilakukan dengan benar, yaitu katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Selebihnya
Jika memang Anda dilakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya menzolimin tadi, menzolimin dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti menindas atau melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang. Nah, jika Anda dizolimin, ternyata perbuatan yang Anda sudah katakan ya itu ya, tidak itu tidak, dan Anda tetap dizolimin, maka penghakiman adalah milik Allah. Itu pun dikatakan di Alkitab. Bukan milik seorang yang namanya Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dia tidak berhak untuk menghakimi dan dia tidak berhak untuk menyumpai. Nah, sekarang ini viral. Sekarang ini banyak sekali medsos ya, netizen kalau kita simak dari Instagram atau Twitter, wah pada berlomba-lomba, wah sumpah Ahok, wah siapa nanti giliran selanjutnya siapa? Wah itu mulai dikatakan giliran selanjutnya siapa? Kasian dong Pak, orang yang nggak tahu apa-apa. Dan terlebih lagi saudara-saudaraku, marilah kita berhenti mengungkit-ungkit masalah ini lagi. Karena apa? Karena Ahok sudah menjalani proses dari awal sampai akhir dan Ahok sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ahok juga sudah menjalani hukuman selama 2 tahun. Sudah selesai. Jangan kait-kaitkan lagi. Karena apa? Kasihan dong keluarganya. Coba jika Anda, ya salah satu pemirsa yang mendengarkan video saya ini, coba jika Anda ternyata kena vonis seperti itu. Terus Anda memiliki anak ini. Anak Anda lagi bermain dengan temannya. Terus tiba-tiba temannya mengatakan, "Oi, bapakmu, mamamu kena sumpah dari Ahok." Kasihan nggak anak kamu? Kasihan itu anak. Dia akan perasaan, dia akan sedih, dia akan berpikir, bapakku salah apa ya kok disumpahin sama Ahok? Ujungnya nanti kurang ajar nih Ahok ternyata nih, gara-gara dia nih bapakku jadi seperti ini. Awas nanti. Akhirnya apa? Menimbulkanlah kembali dendam, menimbulkan kembali pertentangan, menimbulkan kembali pertengkaran. Ya saudara-saudaraku semuanya, sobat-sobatku sebangsa dan setanah air, berhentilah kita mengait-ngaitkan ini lagi. Sudah, itu masa lalu, selesai. Sekarang apa tugas kita? Tugas kita bukan mengawasi sumpahnya Ahok. Tugas kita bukan mengawasi siapa yang kena sumpahnya Ahok. Tugas kita bukan mencari-cari siapa yang orang sakit, orang meninggal, orang kena hukuman, kena tindakan aparat di penjara. Oh itu nanti ditarik-tarik. Oh itu kemarin dia ikut seperti ini. Oh dia seperti ini. Ah, kena sumpahnya Ahok lagi. Bukan itu tugas kita. Sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama tuangkan daya, upaya, tenaga, pikiran kita untuk pembangunan negara kita. Supaya apa? Supaya Indonesia semakin cepat untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa kerjakan, dengan pelayanan apa yang kita bisa lakukan kepada masyarakat, dengan talenta apa yang kita miliki. Mari kita bersama-sama tuangkan pengetahuan kita, ilmu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk memajukan, untuk berusaha supaya masyarakat kita ini semakin hari semakin berkembang pola pikirnya, semakin hari semakin maju pola pikirnya, dan semakin hari negara kita akan semakin terus dipupuk. Maju, berkembang. Sehingga pada akhirnya Indonesia akan menjadi sebuah negara yang tidak bisa diragukan lagi di dunia. Sebagai negara adidaya, sebagai negara adikuasa. Negara besar. Ya, saudara-saudaraku, kembali lagi ke masalah Ahok. Sudah cukup. Kasihan. Ahok pun kalau Anda tanyain, dia akan mengatakan, saya nggak bersumpah. Siapa yang ngomong sumpah? Pendukung Ahok, berhenti. Sudah, jangan diteruskan. Itu masa lalu.
Udah selesai. Ahok sekarang udah jadi komisaris utama Pertamina. Nah itu kalau memang Anda pendukung yang benar, Anda adalah menyukai kinerja Ahok, awasi Ahok. Ya, cermati kerjaan Ahok. Betul tidak Ahok dalam bekerja? Jangan sampai hanya dia menggunakan agama untuk membuat seolah-olah dia itu seorang yang baik, seorang yang bagus, tapi ternyata brengsek di belakangnya. Cermati kerjaan Ahok. Supaya apa? Supaya BUMN yang di bawah dia, yang merupakan pundi-pundi keuangan negara, supaya betul-betul dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. Itu pendukung yang benar. Oke? Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa, Ahok tidak bersumpah. Selesai di sini. Sampai berjumpa dengan saya, David Santosa SE, dengan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa, salam onde-onde dari Pekalongan.